Siapa sangka, seorang pemuda sederhana dari pelosok Indonesia yang merantau ke luar negeri sebagai tenaga kerja, justru menemukan takdir hidupnya di tempat yang tak terduga. Ia datang hanya dengan harapan bisa mengubah nasib keluarganya di kampung. Namun, takdir berkata lain. Di negeri asing yang dingin dan penuh tantangan, ia justru menemukan cinta, kepercayaan, dan kehidupan baru bersama seorang wanita majikannya, seorang pengusaha kaya raya, yang kemudian ia pinang menjadi istrinya. Inilah kisah inspiratif tentang kesabaran, kerja keras, dan cinta yang melampaui batas usia, budaya, dan juga status sosial. Namanya Rino Setiawan. Usianya baru menginjak 30-an. Ia bukanlah lulusan sekolah tinggi, bukan pula lelaki berharta. Tetapi semangatnya tak bisa diragukan lagi. Sejak ayahnya meninggal saat ia masih duduk di bangku SMA, Rino berhenti sekolah dan memilih untuk membantu ibunya berjualan sayur. Seringkali ia menahan lapar agar ibunya bisa makan. Cita-citanya sederhana, ia hanya ingin melihat sang ibu tersenyum tanpa beban. Demi impiannya itu, ia menabung selama bertahun-tahun, hingga akhirnya Rino mendapat pekerjaan sebagai tukang kebun di Timur Tengah. Sebuah negeri asing, panas, dan juga penuh dengan tantangan. Walaupun bekerja jauh dari orang tua, tapi Rino tak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar, membersihkan halaman, memangkas pohon, dan menyiram bunga anggrek yang mahal. Semua dilakukan dalam diam, tanpa keluh kesah, juga tanpa pamrih. Rumah tempat Rino bekerja bagaikan istana, milik seorang wanita bangsawan, berdarah Lebanon Inggris. Ia bernama Madam Salma, seorang janda yang berusia 50 tahun, juga pemilik perusahaan parfum kelas dunia. Semua pekerja takut kepadanya. Madam Salma adalah sosok yang tegas, dingin, dan juga tertutup. Tidak ada satupun dari karyawannya yang berani menatap matanya, apalagi berbicara tanpa dipanggil. Tetapi, semua berubah saat suatu pagi. Salma turun ke taman, dan ia melihat bunga-bunga disusun rapi seperti karya seni. "Siapa yang merapikan ini?" tanya Madam Salma kepada pekerjanya. Dengan gugup, Rino menjawab, "Saya, Madam." Sejak hari itulah, Salma mulai memperhatikan. Bukan hanya taman saja, tapi juga siapa yang menghidupkannya. Hari demi hari, Salma mulai menyadari, jika tukang kebunnya berbeda dari yang lain. Rino bukan hanya bekerja, tetapi ia juga mencintai apa yang ia kerjakan. Ia menyiram bunga seolah sedang merawat hatinya sendiri. Madam Salma pernah melihat Rino menolong pembantu tua yang jatuh, dan juga memperbaiki selang bocor tanpa diminta. Bahkan, Rino juga menangis diam-diam saat menerima kabar jika ibunya sedang sakit. Pada suatu malam, Madam Salma mendekati Rino yang sedang mengumpulkan daun. "Kenapa kamu selalu pulang paling akhir?" tanya Madam Salma kepada Rino. Rino hanya tersenyum kecil. "Karena saya percaya, setiap daun yang jatuh itu layak dirapikan, agar daun lainnya bisa tumbuh lebih indah." Kata-kata itu rupanya menancap kuat di hati Salma. Tapi, tak semua menyukai kebersamaan mereka. Hasan, keponakan jauh Madam Salma, ia mulai mencurigai hubungan mereka. Ia menyebar fitnah bahwa Rino hanya mencari harta. Ia pun menyuap beberapa staf untuk berpura-pura, jika mereka telah melihat Rino mencuri barang mewah di kamar majikannya. Rino pun dipanggil, dituduh
dan juga dipermalukan. Tetapi, ia hanya terdiam. Madam Salma, yang selama ini percaya pada matanya sendiri, menolak fitnah keji itu. Saya lebih percaya kerja kerasnya, daripada ucapan kalian yang penuh dengan perasaan iri. Hasan makin marah. Ia juga mengancam akan menuntut hak waris jika Salma menikahi Rino, seorang pria yang rendahan. Salma tahu, cinta tak mengenal usia, kasta, atau negara. Ia pun memanggil Rino ke taman, tempat pertama kali mereka saling berbicara. Aku ingin kamu tetap di sini. Bukan sebagai tukang kebun, tapi sebagai teman hidupku. Rino terkejut, dan juga terpaku. Ia hanya bisa menunduk malu. Saya hanya lelaki biasa, madam. Banyak orang akan mencemooh jika kita hidup bersama. Madam Salma hanya tersenyum. Dan saya, wanita luar biasa yang tak peduli dengan omongan orang. Mereka akhirnya memutuskan untuk menikah, dengan perayaan yang sangat sederhana. Tanpa adanya pesta besar, namun tetap penuh doa dan kehangatan. Rino tidak berubah. Meski sudah menjadi suami seorang wanita terpandang, ia tetap bangun pagi, menyiram bunga, dan membantu pekerja kebun. Di mata masyarakat, Rino telah menjadi panutan. Bukan karena harta, tapi karena sikapnya yang tetap rendah hati walaupun ia sudah menjadi orang kaya. Rino dan Salma mengunjungi Indonesia, membangun rumah untuk ibunya, menyumbang bantuan pendidikan ke sekolah, dan juga membuka lahan pertanian untuk pemuda desa yang belum bekerja. 5 tahun kebersamaan mereka penuh dengan cinta, kehangatan, serta ketulusan. Hingga suatu pagi, Salma tidak bangun dari tidurnya. Ia pergi dalam damai, dalam pelukan pria yang mencintainya karena hati, bukan hartanya. Dalam surat wasiatnya, Salma menuliskan, "Kepadamu, Rino, yang telah menghidupkan taman hatiku kembali. Aku wariskan bukan hanya kekayaanku saja, tapi namaku, bisnisku, dan cintaku yang tak akan pernah padam." Kini, Rino kembali ke Indonesia. Bukan sebagai tukang kebun, tapi sebagai pemilik perusahaan bunga internasional. Ia membangun taman bunga terbesar di Jawa Tengah. Tempat anak-anak belajar, tempat ibu-ibu bekerja, dan tempat para pemimpi menumbuhkan harapan. Di gerbang taman itu tertulis, "Cinta tak mengenal pangkat atau bahasa. Ia tumbuh di tanah paling sederhana. Maka, siramilah dengan ketulusan." Rino pun hidup dalam impian yang nyata. Bukan karena harta, tapi karena ia memilih untuk menanam cinta, dan membiarkan semesta yang menumbuhkannya. Dari seorang pemuda desa yang hanya bermodalkan tekad dan keberanian, kini ia menjadi suami dari wanita yang dulu hanya ia layani sebagai majikan. Bukan karena kekayaan semata, tapi karena kejujuran, kerja keras, dan ketulusan hatinya yang membuat cinta itu tumbuh. Hidupnya berubah total, bukan karena keberuntungan, tapi karena ia tak pernah menyerah pada keadaan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tak ada yang mustahil di dunia ini. Asal kita sabar, ikhlas, dan terus berjuang, maka takdir indah pun bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka. Jangan pernah meremehkan sebuah langkah kecil, karena dari sanalah awal perubahan besar akan dimulai. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan memberi semangat baru bagi siapapun yang sedang berjuang meraih mimpi-mimpinya.